Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Apriliani dari SD Negeri 2 Kemantren. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yaitu pelajaran matematika kelas 1, materinya tentang membandingkan ukuran. Ada identitas modul ajar. Identitas modul ajar itu mencapai capaian pembelajaran berdasarkan fase dan capaian elemen pengukuran, di mana pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan number science. Pada bilangan caca sampai 100, termasuk melakukan komposisi 136, menyusun dan komposisi mengurai. Bilangan tersebut mereka dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 20 dan dapat memahami pemecahan setengah dan seperempat. Mereka dapat mengenali, meniru, dan melanjutkan pola-pola bukan bilangan. Mereka dapat membandingkan panjang, berat, dan durasi waktu, serta mengestimasi panjang menggunakan satuan tidak baku. Peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun ruang, serta dapat menyusun dan mengurai bangun datar. Mereka dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain. Peserta didik juga dapat mengurutkan, menyortir, memisahkan, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data menggunakan turus dan piktogram paling banyak 4 kategori. Nah, ada di capaian elemen pengukuran yaitu pada akhir fase A, peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Kemudian selanjutnya ada identitas modul ajar, di mana ada materi. Materinya tentang membandingkan ukuran, kata kuncinya panjang, luas, dan volume, alokasinya 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Modul pembelajarannya yaitu cooperative learning, targetnya peserta didik 20 peserta didik reguler. Profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Di sini ada kompetensi, yaitu kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelumnya mempelajari topik ini, yaitu membandingkan panjang tangan terbuka dengan teman lainnya. Sarananya itu ada bahan ajar, yaitu ada buku matematika kelas 1, alat yang digunakannya ada laptop, LCD, proyektor, dan speaker. Kemudian medianya itu ada pita, tali sepatu, pensil, penghapus, sapu, air gelas, kemonceng, lap, kerudung kerudung benda konkret lainnya. Kemudian selanjutnya ada, identitas modul ajar. Di sini ada tujuan pembelajaran, di mana melalui tujuan pembelajaran ini, kita bisa melalui media alat ukur tidak baku. Peserta didik dapat mengukur panjang, luas, dan volume. Isi benda dengan benar, kemudian melalui kartu pintar, peserta didik dapat membandingkan panjang, luas, dan volume isi benda dengan benar. Kemudian ada meningkatkan pemahaman tentang membandingkan ukuran panjang, luas, dan volume. Isi melalui alat ukur tidak baku serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan pemantik atau pemahaman bermakna, yaitu ketika memperagakan panjang tangan terbuka di antara kamu dan temanmu, manakah yang lebih panjang? Itu salah satu pertanyaan pemantik. Nah, yang meningkatkan pemahaman tentang membandingkan ukuran panjang, luas, dan volume, isi melalui alat ukur tidak baku serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah pemahaman bermakna. Selanjutnya ada materi ajar, yaitu pengukuran, di mana ada tinggi, pendek, merupakan ukuran panjang benda. Lebar, kecil, merupakan ukuran luas benda. Banyak, sedikit, merupakan ukuran volume atau isi benda. Setiap benda memiliki ukuran yang berbeda. Satu, ada alat ukur baku, yang kedua kemudian ada alat ukur tidak baku. Nah, mengukur panjang, luas, dan volume benda dapat dilakukan dengan menggunakan
Ada beberapa alat baku seperti halnya penggaris, meteran, penggaris busur itu adalah alat ukur baku. Kemudian yang kedua itu ada alat ukur tidak baku seperti depa, jengkal, hasta, langkah kaki, tongkat, dan tali. Nah, setelah dilakukan pengukuran, maka dapat dibandingkan ukurannya antara satu benda dengan benda yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran seperti biasa ada pendahuluan 10 menit, yaitu kelas dimulai dengan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, kemudian kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Terus kemudian ada menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian, peserta didik melakukan pembiasan literasi seperti membaca atau menulis, mendengarkan. Kemudian ada lagi masuk ke inspirasi dan motivasi. Guru menyegarkan suasana kelas, guru melakukan apresiasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Guru menyebutkan kesepakatan kelas yang harus ditaati ketika pembelajaran berlangsung. Ketika belajar tidak dikuasai, harus bekerja sama, ketika diberi tugas harus dikerjakan, menghargai, berbicara di depan yang lain. Lanjutannya ada kegiatan inti, yaitu kegiatan inti waktunya ada 45 menit, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab, mengenal alat ukur panjang, kemudian peserta didik diminta untuk menyimak pengukuran video. Gerakan inti itu ada 18 poin, di mana ada tentang, mandiri, mengumpulkan informasi, perilaku positif, kesepakatan, kemudian mandiri, memberikan pujian, mengumpulkan informasi, kolaborasi gotong royong, mengkomunikasikan hasil, kemudian ada penguatan positif. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran, yaitu hanya waktunya 15 menit. Di mana untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan hasil dari pembelajaran. Guru memberikan asesmen formatif. Peserta didik diberi waktu untuk mengerjakan asesmen formatif. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti, yaitu integritas. Guru memberikan tindak lanjut, guru mengkondisikan peserta didik untuk pulang, yang terakhir itu berdoa. Kemudian ada asesmennya itu performa presentasi atau tertulis. Di sini ada beberapa daftar pustaka, kemudian ini tentang refleksi gurunya, yaitu tentang keberhasilan yang saya rasakan, bagaimana kesulitan yang saya rasakan, apa kegiatan yang paling dikuasai peserta didik. Itu ada 5 poin dalam merefleksikan. Kemudian ada tugas pengayaan, pengukuran kemampuan materi sejauh mana anak telah memahami materi pengukuran, maka akan diadakan pengayaan untuk memantapkan lagi. Kemudian ada lembar kerja peserta didik LKPD, yaitu, untuk mengisi dan membandingkan ukuran benda itu, memberikan suatu ukuran sama halnya dengan sama menjadi alat ukur untuk, sejauh mana peserta didik sangat memahami materi itu. Selanjutnya ada rubrik penilaian yang mungkin sama halnya dengan seperti kita mengerjakan RPP, dengan begitu kita bisa tahu, pencapaian-pencapaian mana yang sudah bisa dan dipahami oleh peserta didik tersebut. Terakhir, kemudian ada asesmen formatif, di mana di sini ada 3 pertanyaan kemudian dijawab. Jadi, di antara benda di bawah ini, antara sisir dan gunting, manakah yang lebih pendek? Kemudian jawabannya boleh dilingkari, terus yang kedua itu pohon mana yang lebih besar, sama itu juga diisi. Kemudian ada kunci jawaban, setelah itu untuk pegangan guru agar lebih akurat.
Ada asesmen formatif, yaitu sama, tentang membandingkan sisir dan gunting tadi, itu soalnya ada 3, ini ada kunci jawaban. Mungkin hanya itu yang dapat saya maparkan, tentang modul ajar yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.